obrolan jarum hari ini? Hari ini kita mau ngobrolin tentang menulis. Kalau saya sebut kata menulis, teman-teman langsung ucapkan kata yang pertama kali terpikirkan di pikiran teman-teman. Menulis. Pensil. Pensil, oke. Dari sini boleh ya merangkai kata. Puisi. Puisi. Wah, romantis nih kayaknya ya. Dunia menulis itu juga sudah berubah sebenarnya. Kalau zaman dulu, kalau kita ngomong menulis atau mempublikasikan tulisan, bayangan kita adalah kita mempublikasikan di buku, majalah, atau koran. Sekarang kita punya internet. Dengan internet, di dalam blogging, di dalam bentuk sosial media, siapa aja bisa publikasi. Karena di sini nggak ada gatekeeper. Yang jadi kekuatannya satu tulisan itu akhirnya adalah diri teman-teman itu sendiri. Jadi semakin besar teman-teman bisa menunjukkan pikirannya teman-teman, idenya teman-teman, itu akan jadi kekuatannya tulisan teman-teman semua. Ketika menulis itu kita pertamanya semangat. Nah, semangat ini teman-teman kita manfaatkan untuk bagian pertama. Entah itu bagian pertama dari bab atau bagian pertama dari tulisan. Karena 30 kata yang pertama yang kita tulis itu nanti akan menentukan apakah 30 kata yang terakhir ini dibaca atau enggak. Ada satu taktik yang kita sebut sebagai inverted pyramid. Pernah dengar ya? Piramida terbalik. Pembaca itu mungkin nggak sama-sama kita sampai terakhir. Minimal yang paling penting itu sudah ditangkap sama pembaca. Yang perlu kita waspadai di sini ketika nulis ada 4. Yang pertama kata sifat. Kita nggak bisa memberitahukan seseorang tentang bagaimana dia harus merasakan. Tapi kita bisa bantu dia untuk merasakan apa yang kita rasakan ketika kita melihat satu kesan. Kita waspada juga terhadap transisi. Kalau kita pakai transisi yang salah, tulisannya jadi nggak kelihatan clear. Yang ketiga, waspada terhadap pengulangan. Ini kalau kita udah seru nulis nih, biasanya kita lupa, kita pakai kata yang sama. Yang terakhir, waspada terhadap spacing. Cenderung kalau kita baca tulisan di internet, scanning, turun ke bawah, mata lebih cepet capek teman-teman. Supaya si pembaca kita nggak cepet capek matanya, kita bantu, kita kasih banyak spacing. Kita menulis suatu ide kita buntu. Kadang kita nyampaikan tulisan udah masih satu paragraf udah tertuang semua idenya. Itu gimana cara atasinya? Jadi ketika kita nulis mungkin satu area dan balik lagi ketika tadi kita nulis kita juga pikirkan strukturnya. Yang tadi kita buat untuk strukturnya itu hanya buat satu paragraf gitu. Berarti mungkin dari kata-kata yang tadi harus diperluas lagi. Bahasa cerpen itu bisa tetap diterima, tapi kalau di faktanya itu terlalu lebay gitu. Nah, bagaimana membedakan antara fakta dan gaya penulisan kita? Mungkin yang kita hati-hatikan di gaya bahasanya. Kalau misalnya kita pakai hiperbola misalnya seperti itu, bener nggak nih hiperbolanya ini memberikan impresi yang benar atau salah seperti itu? Saya nggak bisa nulis tapi saya misalnya gambar gitu. Nah, gambar sama nulis itu gimana menurut Mbak? Makasih. Oke, terima kasih Alia ya. Gambar itu efektif sekali terutama ketika kita ngomongin tentang nulis di era digital ini ya. Challenge kita untuk nulis captionsnya itu semakin ketat. Yang pertama yang kita lihat adalah ide itu nggak harus membosankan karena meskipun setiap orang punya pengalaman yang sama, tapi sebenarnya kita akan punya cara pandang yang beda. Dan yang kedua, jangan biarkan ada mindset bahwa menurut kita orang lain akan suka, tapi kita sendiri nggak punya passion untuk menulis tentang itu, jadinya itu jadi bosen biasanya. Ketiga adalah coba kita spare waktu terutama ketika kita bikin ide itu. Jangan sampai kita buru-buru
Mungkin yang seperti itu yang bisa kita jadikan salah satu alasannya gitu ya. Tepuk tangan dulu buat calon penulis Indonesia.